Oh iya, saya lupa. Saya mau rekam boleh ya? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Oh, Nabila record ya? Yang merecord Nabila Iya, ya? Pak. Iya, Pak. Oh, sejak kapan merecordnya? Baru, Pak. Oke. Em, Oke, nggak apa-apa. Nanti mungkin tersimpan di mana saya nggak tahu ya, nggak apa-apa. Oke, good. Di ini aja di record aja nggak apa. Oke, baik. Gerak harmonik, babnya gerak harmonik sederhana ya. Ya, kita akan bahas pertama itu adalah nah, kalau kita misalkan contoh membahas mengenai gerak harmonik sederhana, contoh apa saja yang bisa kita ambil ya? Kita bisa ambil contoh misalkan ayunan misalkan ya, ayunan pendulum. Kalau misalkan kita lihat salah satu contohnya yang paling sederhana adalah ayunan pada seperti ini misalkan. Saya akan ambil gambarnya, kemudian saya akan simpan di sini. Mari kita bersama-sama bahas ya. Mari kita bersama-sama bahas. Tentu saja kondisi mula-mula kalau misalkan tidak ada gaya yang diberikan pada pendulum ini, akan berada di mana posisi pendulum? Di B, Pak. B, Pak. Ya, posisi Di B. pendulum mula-mula di B ya. Nah, mengapa di B? Mengapa di B? Tidak Karena di A tidak atau ada C? gaya. Tidak ada gaya. Apakah betul tidak ada gaya yang bekerja pada pendulum? Karena ada gaya Karena ada gravitasi, gaya Pak. gravitasi. Ya, karena pendulum mengalami gaya, ya, mengalami gaya oleh gaya gravitasi ya. Arahnya kemana? Ke pusat bumi, Pak. Betul, ke pusat Bumi, Pak. bumi. Ke pusat bumi. Pada gambar ini arahnya kemana? Ke bawah, Pak. Ke bawah, Pak. Ke bawah, betul. Tapi kalau gaya gravitasi ke pusat bumi, tapi untuk gambar ini berarti dia gravitasinya ke arah bawah. Nah, kemudian kita simpangkan ya, simpangkan artinya dibawa ke titik A. Simpangkan pendulum ke titik A ya. Ke titik A ya. Nah, kemudian dilepas. Apa yang terjadi? Nah, pelan-pelan kita ceritanya ya. Kemudian dilepaskan ya. Nah, sekarang kita coba teliti sedikit-sedikit ya. Dari titik A ini ke titik B. Mari kita bercerita ya. Dari titik A ke titik B. Nah, oke. Dan sebelum itu kita bahas dulu dari titik mula-mula B. Nah, titik mula-mula B ini disebut dengan apa? Titik B disebut apa ketika dia dalam kondisi mula-mula? Titik kesetimbangan, Pak. Ya, titik kesetimbangan, betul. Nah, kemudian ditarik ke A. Nah, ditarik ke A itu kan berarti dia berpindah ya. Nah, dia ada perpindahan ya, berpindah ya. Nah, nilainya berapa? Nilainya adalah negatif X misalkan gitu. Nah, kemudian A ini dilepaskan ya. Nah, sekarang dari A ke B. Nah,
perpindahannya bagaimana? Perpindahannya akan bergerak menuju 0 atau menuju titik kesetimbangan, betul? Nah, bagaimana dengan kecepatannya? Bagaimana dengan kecepatannya? Dari A ke B. Apa yang terjadi dengan pendulum tersebut? Coba bayangkan. Apa yang terjadi dengan kecepatan pendulum ketika bergerak dari A ke B? Di A dia diam kan? Semakin cepat, Pak. Ya, betul. Kecepatan pendulum meningkat gitu ya. Dari A ke B, gitu kan? Kemudian, apakah pendulum berhenti di B? Tidak. Tidak, Pak. Tidak. Kenapa dia tidak berhenti di B? Karena Konsep apa yang Karena menyebab mengalami osilasi, Pak. mengalami apa? Osilasi, Pak. Oh, no, bukan. Ketika dia ketika dia bergerak semakin cepat, ini kan juga teman-teman sudah belajar fisika dasar 1 ya. Benda yang sedang bergerak akan tetap bergerak jika tidak ada gaya luar yang bekerja padanya. Nah, sekarang ketika pendulum ini sudah di tengah, kenapa dia tidak berhenti? Karena tidak ada yang membuatnya berhenti, Pak. Iya, tapi berarti ada namanya inersia ya. Karena adanya inersia gitu ya, karena adanya hukum pertama Newton ya. Karena adanya inersia gitu ya, maka pendulum tidak berhenti di B, tapi dia kemudian bergerak terus kan? Bergerak terus. Menuju C ya, menuju C. Nah, sekarang kita bahas dari B ke C. Apa yang terjadi dengan kecepatannya? Sebentar, ulangi. Sebelum itu. Nah, dari titik A ke B, kecepatannya bagaimana tadi? Meningkat ya. Berarti apa yang terjadi dengan percepatannya? Apakah percepatannya ada di sana dari A ke B? Ada, Pak. Ya. Percepatan A ke B positif karena dia bertambah cepat kan? Nah, sekarang coba dari B ke C. B ke C. B ke C kita perhatikan bagaimana dengan kecepatannya. Diperlambat, Pak. Ya, kecepatan pendulum menurun kan? Nah, ketika mencapai C, apa yang terjadi dengan pendulum? Apakah dia terus bergerak di C? Apakah dia terus ke sana? kembali ke titik B. Nah, sekarang pertanyaannya adalah sebelum kembali ke titik di C apa yang terjadi? Kan kecepatannya pendulum menurun dari B ke C. Berarti sampai titik C, apa yang terjadi dengan pendulum? Bagaimana kecepatannya? Berapa kecepatan di C kalau gitu? Emang harus nulis ya? Berapa kecepatan di C? Berapa kecepatan di C? Lu bisa jadi 0. 0, Pak. 0 ya. Kecepatan di C sama dengan 0 ya. Nah, kemudian apakah mengalami percepatan dari B ke C? Apakah mengalami percepatan dari B ke C? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Kalau begitu dia akan bergerak konstan, terus saja bergerak dia itu.
Katanya kecepatan pendulum menurun. Kalau kecepatan pendulum menurun berarti ada percepatan dong. Iya, Pak. Ada, Pak. Ya, kalau ada bagaimana percepatannya itu bagaimana sifatnya? Negatif, Ya, Pak. ya Efeknya negatif. Pak. Dia fisik ya, fisis ya dari gerak harmonik sederhana. Yang pertama. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Nah, kita akan bahas massa pada pegas. Ya. Massa pada pegas. Ada dua jenis. Yang pertama adalah massa pada pegas pada bidang horizontal. Nah, saya tidak akan gambar karena kalau gambaran saya jelek. Maka saya akan ambil dari buku ya. Ini adalah gambar massa yang dihubungkan pada pegas. Yang pegasnya ini tidak bermassa, dianggap tidak bermassa. Kemudian permukaan lantainya itu apa tadi? Licin ya. Licin, ini massa pegas diabaikan. Kemudian ada massa dan ada pegas. Kemudian apa yang kita lakukan adalah kita akan menggerakkannya. Kita akan menggerak. Nah. Kita akan menggerakkannya. Nah, kita perhatikan ya. Nah, mula-mula ini adalah dalam kondisi equilibrium, setimbang. Kemudian apa yang saya lakukan adalah saya pindahkan massa ini ke kanan sebesar X ya. Sebesar X positif. Nah, ketika kita tarik pegas ini, apa yang terjadi? Reaksi apa yang akan dilakukan oleh pegas? Kalau saya tarik pegas ini ke kanan, apa reaksi dari pegasnya? Memanjang, Pak. Oke, memanjang. Tetapi maksudnya apa yang kamu rasakan ketika kamu menarik itu ke kanan? Apakah pegas memberikan gaya kepada tangan kita? Berikan, Pak. Iya, Ya, Pak. seperti dia Iya, akan Pak. menarik balik kan, gitu kan? Kalau kita tarik ke kanan, maka pegasnya akan menarik balik dia ke arah kiri. Nah, ini ada yang disebut dengan gaya pemulih ya, gaya pemulih atau gaya pulih. Nah, kemudian ketika misalkan kita tarik dia dikompres si pegasnya, apa yang terjadi? Apa yang reaksi dari pegas tadi? Ketika kita kompres ke arah kiri, apakah pegas memberikan gaya balik? Memberikan, Pak. Kemana arahnya? Ke kanan. Ke kanan. Nah, berarti gaya pulih itu dia akan selalu menuju titik kesetimbangan. Ya. Jadi gayanya akan selalu menuju titik kesetimbangan. Oke.
Nah, kemudian dia bergerak ke kanan dan ke kiri ketika kita lepaskan. Nah, saya akan membahas mengenai bagaimana gerakan dari pendulum dari massa pegas ini terhadap waktu. Nah, kita perhatikan bahwa mula-mula ya si massa pegas itu berada di jarak paling jauh ya mula-mula ketika tarik. Nah, berarti posisinya berada di paling kanan ya karena X-nya positif ya. Kemudian ketika dilepas maka dia akan bergerak mengikuti pola sinusoidal ya, sinusoidal. Dalam hal ini bentukan gambarnya itu adalah mengikuti fungsi cos ya. Nah, cos theta gitu ya, seperti ini. Nah, kalau begitu dia akan bergerak bolak-balik ya. Nah, ini adalah berarti titik kesetimbangan nih. Ini di titik kesetimbangan yang dot ini adalah titik kesetimbangan dan ini juga titik kesetimbangan. Nah, yang A itu apa disebut apa A? Halo? Halo? Iya, Pak. Apa A? Apa A? Tolong kalau saya sih akan sering bertanya, makanya teman-teman siap menjawab ya. Apa ini A? Amplitudo. Amplitudo, apa itu amplitudo? Simpangan terjauh. Ya, amplitudo itu adalah simpangan terjauh ya. Simpangan terjauh. Terus kita punya namanya T besar. Apa T besar? Periode, Pak. Periode. Apa itu periode? Waktu yang dibutuhkan untuk putaran. Waktu untuk satu getaran ya. Oke, terus nah sudah tahu. Nah, kemudian kalau kita perhatikan satu getaran itu dia bisa dari titik kesetimbangan balik ke titik kesetimbangan atau dari puncak ke puncak atau dari ini nih. Dari paling kiri ke balik lagi ke kiri atau dari kanan ke kanan lagi. Nah, ini kenapa saya sebut kanan? Karena kalau ke atas kan positif. Kalau positif berarti kanan ya, di kanan. Kalau misalkan ke bawah negatif berarti kiri gitu ya. Terus ada frekuensi. Itu apa frekuensi? Banyaknya getaran, Pak, dalam 1 second. Ya, getaran dalam 1 second ya. Nah, kemarin sudah diberikan bahwa periode itu ya waktu per 1 getaran, sedangkan frekuensi itu adalah N per T, Pak. ya N per T atau seper periode gitu ya. Dengan satuannya kalau periode itu dalam detik dan kalau frekuensi itu dalam detik pangkat -1 atau apa? Hertz, Pak. HZ. Ya, betul. Ya, oke. HZ. Oke. Nah, sekarang kita mulai membahas mengenai tadi gaya pulih dan lain-lain ya. Saya ambil salah satu gambar saja. Misal saya bahas sekarang di bawah tentang gaya pulih. Nah, sekarang kita akan menuliskan bagaimana bersamaan getaran ya. Oke. Kita perhatikan apa saja gaya yang bekerja pada pegas ini. Dia ada namanya gaya pulih ya. Gaya pulihnya
dia dalam hal ini adalah gaya pegas ya. Gaya pegas ya, gaya pegas yang mematuhi hukum Hooke ya, mematuhi hukum Hooke ya. Bentuknya seperti apa hukum Hooke? Gaya itu berbanding dengan perpindahan ya. Nah, karena dia gayanya arahnya ke kiri berarti min Kx. Ini di fisika dasar sudah kan? Sudah, Pak. Oke. Kalau sudah ya udah kita tutup aja kuliahnya ya. Enggak ya? Nah, gaya ini akan menyebabkan si massa bergerak dipercepat ya. Nah, hukum 2 Newton menyatakan bahwa gaya yang bekerja pada benda dia akan menyebabkan percepatan. Nah, gaya yang digunakan adalah gaya dari gaya pegas gitu ya. Maka F sama dengan MA dengan min Kx. Oke, kita selesaikan untuk ini saja. Nah, kita ingat bahwa percepatan itu adalah turunan kedua dari Kecepatan. turunan pertama dari kecepatan dan turunan kedua dari perpindahan ya. Nah, kalau saya tuliskan ini sekarang menjadi K massa kali turunan kedua dari perpindahan sama dengan min Kx. Nah, ini bentuk ini nah, kita sekarang tulis ulang dalam bentuk dx d2x dt kuadrat min K per M. Nah, agar bentuknya menjadi umum, ya, agar menjadi solusi umum, maka dia akan saya rubah bentuknya menjadi d2x dt kuadrat sama dengan omega min omega kuadrat x. Nah, ini adalah solusi umumnya dan ini adalah persamaan diferensial biasa ya, linier ya. Nah, sekarang kok Pak ini berubah jadi omega? Oh, karena kita rubah K per M-nya itu menjadi omeganya adalah K per M. Omega kuadratnya adalah K per M. Ya. Kita. Nah, ini adalah bentuk dari persamaan untuk secara umum. Nah, bagaimana sekarang kalau kita bahas pegas yang vertikal? Pegas yang vertikal. Kita lanjut ya. Nah, kalau yang vertikal bagaimana? Oke. Nah, ini ada gambar tambahan ya, gambar tambahan. Nah, mula-mula pegasnya belum tergang. Nah, pada saat belum tergang dia panjangnya adalah panjang mula-mula. Kemudian ketika ditambahkan beban, maka dia akan bertambah panjang ya. Nah, hukum 1 Newton menyatakan bahwa apa? Nah, dia akan ada gaya ya. Dia akan ada namanya apa? Ya. Gaya. Karena dia tidak bergerak maka dia equilibrium ya. Maka massa kali gravitasi kurangi ya konstanta pegas kali delta L itu sama dengan 0. Maka Mg sama dengan K delta L gitu ya. Ini
satu hal. Nah, kemudian kita ayunkan, kita tarik, kemudian dia akan bergerak naik turun. Nah, pada saat ini maka apa yang gaya apa saja yang kemudian muncul? Nanti akan ada gaya pegas tambahan ya. Dalam kondisi ini gaya yang ada adalah M massa kali percepatan gitu ya. FMA sama dengan MG. MG itu berarti ke sini. G. Terus ada gaya pulih F sama dengan K min K delta L plus X ya. Nah, min K delta L plus X. Kita tulis dalam bentuk yang lebih kompleks, maka massa kali percepatan, maka D2X dt kuadrat sama dengan mg min K delta L min Kx gitu ya. Ingat bahwa apa? Mg itu K delta L gitu ya. Maka kalau misalkan saya masukkan ke sini gimana? K delta L kurangi K delta L min Kx. Jadi gimana bentuknya sekarang? Ini di cancel, ini jadinya bagaimana? M2dx dt kuadrat sama dengan min Kx. Loh kok sama ya? Ya bentuknya kayak yang di atas. Oh berarti massa pegas ini mau horizontal atau vertikal maka solusinya akan sama seperti ini ya. Maka nanti D2X dt kuadrat sama dengan min omega X, omega kuadrat dengan omega kuadrat adalah K per M. Oke? Oke, Pak. Makanya saya tuh wanti-wanti nih karena teman-teman tuh belum ambil fisika matematika. Jadi ini juga nggak tahu nih teman-teman ngerti atau enggak. Oke. Oke, nah sekarang kita lanjutkan ke ya, perpindahan kecepatan dan percepatan pada gerak harmonik sederhana. Ya. Perpindahan kecepatan dan percepatan. Bentar ya. Dan percepatan pada gerak harmonik sederhana ya. Oke. Nah, coba ada yang bisa ceritakan nggak apa bedanya grafik sinusoidal yang garisnya solid dengan garisnya titik-titik? Itu kalau dalam getaran, bentuk getarannya seperti apa? Nah, itu ceritakan. Itu bedanya apa antara garis yang tegas dengan garis yang titik-titik? Gimana coba? Kalau garis tegas, pendulumnya atau massanya bergerak dari mana dulu? Ke arah mana? Kalau yang garis titik-titik, dia Dari seperti X, apa? Pak. Gimana? Kalau yang putus-putus itu dari X, tapi kalau yang Y dari Y. Enggak, apa itu dari X dari Y? Saya kan nanya,
itu bagaimana gerakannya. Antara gerakan massa pegas atau gerakan pendulum yang bentuk grafiknya seperti garis tegas ini nih. Ini pada saat mula-mula dia berada di mana? Di +1, Pak. Itu +1 itu apa sih sebetulnya? +1 kan tadi apa? Ini tuh +1 tuh apa dia tuh sebetulnya? Percepatan. Amplitudo. Percepatan. Kok percepatan? Ini amplitudo Amplitudo. ya. Ya berada di posisi berarti positif. Kalau positif berarti dia pegasnya ada di mana? Di kiri atau di kanan? Kanan. Di mana? Di kanan, Pak. Di kanan ya, ini ada di kanan. Oh, berarti kalau yang grafik yang hitam ini, yang tegas itu, ada bandul, saya simpangkan ke arah kanan, dan dia mulai bergerak dari amplitudonya, gitu. Bisa nggak bayangkan? Ya, pendulum atau pegas gitu ya, pendulum yang bergerak dari amplitudo sebelah kanan, gitu kan? Nah, kalau misalkan garis yang titik-titik itu gimana gerakannya? Mulai dari mana dia? Titik awal. Ah, berarti terus gimana dia bergeraknya ke arah kanan dulu atau ke arah kiri? Dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan. Enggak, ini kan mula-mula di tengah, ya kan? Kemudian dia bergerak ke kanan atau ke kiri? Kanan. Ke kanan kan karena dia positif kan? Berarti pendulum ya yang bergerak mula-mula ya. Jadi begitu bacanya, yang bergerak mula-mula dari titik kesetimbangan ke arah kanan ya, ke arah kanan gitu. Gitu bacanya ya. Kalau yang hitam apa tadi? Kalau yang hitam itu pendulum bergerak dari amplitudo sebelah kanan menuju titik kesetimbangan. Saya nggak yakin teman-teman tuh bisa baca yang begini-begini dan menuliskan secara tepat gitu ya. Nah, kalau misalkan ini adalah garis tegas dan garis titik-titik. Nah, garis tegas ya, garis tegas itu dia fungsinya adalah kalau saya tuliskan berarti fungsinya adalah cos theta. Kenapa cos? Karena cos 0 itu nilainya berapa? Cos 0 berapa nilainya? 1. 1. Berarti ketika saya gunakan cos theta berarti pada saat 0 derajat dia mulai di angka 1 ya. Ya. Terus cos pi per 2 berapa? Cos 90. Cos pi per 2 berapa? 0. 0 ya. Cos pi per 2 adalah 0. Nah, dia berarti di sini nih, pi per 2. Cos pi berapa cos pi? 1. Berapa? 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 Ulangi. Saya nggak ngedenger tadi. Berapa? 1 ya, Pak? -1. Ya, -1. Lihat lagi nah. Sekarang cos 3 pi per 4 berapa? Di sini. Berapa? Berapa?
Cos 3 per ya lihat gambar dong, ini berapa nilainya? 0. 0. Ya, sambil dilihat dong, cos sekarang kalau saya tanya, cos 2pi berapa? 0 juga, Pak. 1, Pak. 0 dari mana? 1 dong. Kan ini yang tegasin ini ya, 1. Nah, gitu tuh. Nah, oke, ini garis tegas. Nah, kalau yang garis putus-putus atau titik-titik, garis titik-titik. Atau titik-titik. Kayak saya tadi tulis ya, titik-titik. Nah, itu dia sekarang kita perhatikan. Dia akan memenuhi fungsi dari Y sinus theta gitu ya. Nah, sekarang sin 0. Berapa sin 0? 0. Lihat gambar, sin 0, 0. Sin pi per 2 berapa? Plus 1. 1, 1, Pak. 1 ya, plus 1. Oke, terus sin pi berapa? 0. 0. Terus sin 3 pi per 4. Setengah akar 2. Akar 2. Minus 1, Pak. Minus Ya. 1. Ya. Kemudian ya. Ini salah ya, bukan 3 per 4 ya. 3 per 2 ya, sorry maaf. Ini 3 per 2 tadi ya. Ini 3 per 2. Ini 3 per 2. Ini 3 per 2. Maafkan. Ini bukan 3 per 4, tapi 3 per 2. Nah, sin 2pi berapa sin 2pi? Sin 2pi? Plus 1, Pak. Oh, itu 0, Pak. 0 dong. 0. Ya, 0, 1, 0, min 1, 0 gitu kan. Nah, ini dia. Nah, sekarang kita pahami dulu ini. Ya. Jadi, ini kalau yang garis tegas itu kita mengikuti, berarti dia mulai dari amplitudo bergerak menuju titik kesetimbangan, dan dia akan mengikuti fungsi cosinus gitu ya. Nah, cosinus tinggal masukin aja sudut-sudutnya ini nih. Nah, terus atau fasenya. Kemudian kalau yang putus-putus ini dia mengikuti fungsi sinus ya. Tinggal dimasukkan contoh-contoh yang tadi. Dan dari sana kita bisa tahu bahwa ya, sebagai contoh misalkan ambillah kita yang paling enak cos ya, cos theta. Nah, perpindahan ya. Sekarang saya ambil X itu adalah perpindahan. Nah, tadi nilainya adalah memenuhi cos theta ya. Cos theta gitu kan. Nah, cos theta itu dikalikan dengan kalau misalkan amplitudonya 5, ya 5. Kalau 3, 3 ya pada saat mula-mula. Maka di sini harus ada namanya amplitudo. Nah, sudut yang berubah-ubah dia bergantung dari apa? Bergantung dari 2pi per T per T. Kemudian kita masukkan X sama dengan A cos 2pi T per periode. Nah, dengan catatan lain bahwa omega itu adalah 2pi periode per periode. Sehingga kita dapatkan bahwa X sama dengan A cos omega T. Nah, ini adalah fungsi perpindahan ya. Nah, untuk mendapatkan fungsi kecepatan gimana? Kalau mendapatkan kecepatan bagaimana? Ayo gimana? Dari perpindahan. Kecepatan itu adalah
Turunan pertama dari kecepatan. Ya. Atau turunan dari A cos omega T, gitu kan? Berarti ini turunannya apa? Cos jadi apa? Cos itu jadi min sin ya, min sinus. Ini A-nya tetap. Nah, tapi dia harus diturunkan 2 kali. Nah, omega T diturunkan terhadap waktu, maka omeganya T-nya habis, omega turun. Kita dapatkan bahwa sekarang kecepatan itu adalah min A omega sinus omega. Ini adalah fungsi cepat. Kemudian kalau percepatan bagaimana? Turunan dari kecepatan. Ya, percepatan itu adalah turunan pertama dari kecepatan. DDT dari apa? DDT dari apa? Min A omega sin omega T. Nah, ini berarti turunan sin menjadi apa? Cos ya. Sin jadi cos min A tetap, omega tetap. Ini jadi cos omega T. Nah, sekarang satu lagi, ini omega T turunkan, berarti omega gitu ya. Jadi apa? A itu adalah min A omega kali omega, omega kuadrat, cos omega T. Nah, lihat bentukannya. A cos omega T itu X ya. A cos omega T itu X. Saya tulis ulang. Ini dalam bentuk yang lain. Saya tulis ulang. Ini dalam bentuk berarti omega kuadrat A gitu ya. A cos omega T adalah X ya. Berarti ini jadi apa? Min omega kuadrat X. Gitu kan. Nah, jadi A itu adalah min omega kuadrat X. Berarti kan ini bentuknya kembali lagi kepada bentuk yang ini ya. Tuh. Berarti dari sini kembali lagi bentuknya ke X. Kan nanti akan ada nilai omega tadi. Nah, sekarang bagaimana cara membaca ini ketika digabungkan menjadi satu ya? Ketika digabungkan menjadi satu, maka dia akan kita baca seperti ini. Nah, berarti untuk yang posisi ya kita baca ya. Berarti dia bergerak dari mana dulu? Kita lihat, mula-mula dia bergerak dari mana dulu? Halo? Positif, Pak. Ya, bergerak dari amplitudo positif ya, menuju titik kesetimbangan. Terus ini mana titik kesetimbangannya? Ini di sini titik kesetimbangan. Kalau yang ini apa? Turning point. Turning point itu adalah titik paling jauh ya. Ini adalah titik paling jauh. Titik paling jauh, titik terjauh dari kesetimbangan ya. Karena yang ini adalah titik kesetimbangan nih. Nah, kalau kecepatannya bagaimana? Kalau kecepatannya pada saat mula-mula bergerak, dia kecepatannya berapa? Halo? Kecepatannya berapa?
Lihat dong di grafik. Ini kecepatannya berapa? 0. 0. Terus dia bergerak ke arah kiri ya. Kemudian ke kiri itu kenapa? Karena dia negatif ya, ke negatif. Kemudian bergerak ke arah kiri gitu ya. Dipercepat nggak? Iya, dipercepat ya, karena nilainya semakin besar tapi ke arah negatif. Dipercepat ya, dipercepat gitu ya. Dan bernilai maksimum ketika di titik kesetimbangan. Bernilai maksimum di titik kesetimbangan. Setelah itu dia diperlambat lagi bergerak ke arah kiri, ke arah kalau ini ke arah kiri berarti ini bergerak ke arah kanan ya. Terus di titik kesetimbangan di titik paling jauh ini maaf di titik kesetimbangan terus dia bergerak terus ke arah kiri sampai dia di titik paling jauh. Kemudian diulang. Nah, sekarang kalau percepatan bagaimana percepatan ini? Mula-mula percepatannya berapa nilainya? Negatif. Negatif, Ya, Pak. ya. Percepatan bernilai negatif maksimum ya. Negatif maksimum. Kemudian percepatannya menuju 0 ya. Kemudian percepatan berkurang dan bernilai 0 saat di titik kesetimbangan ini ya, titik kesetimbangan. Nah, saat di titik kesetimbangan. Oke. Oke, nah sampai sini. Ada yang ditanyakan? Yang ditanyakan? Pak, saya mau bertanya, Pak. Boleh. Yang tadi kan ada garis solid dan garis putus-putus, Pak. Nah, itu kan dibedakan dari kosinus terus sinus, Pak. Itu yang membedakan apanya, Pak? Apanya yang membedakan? Anda pernah lihat fungsi sinus kosinus belum? Kan ini nih, kan tadi apa yang membedakan ya gerakannya. Kalau yang garis tegas itu dia mulainya dari amplitudo sebelah kanan menuju ke titik kesetimbangan, kemudian bergerak ke kiri, ke kanan lagi dan seterusnya. Nah, dia bentuknya berarti mengikuti fungsi cos. Nah, Anda pernah melihat fungsi cos? Pernah, Pak. Nah, ini fungsi cos. Karena dia mulai dari nilai maksimum gitu. Nah, kalau yang satu lagi apa? Fungsi sinus gitu ya. Fungsi sinus. Fungsi sinus itu begitu tuh. Ini mulai dari 0 dan seterusnya. Dan itu kalau di getaran berarti dia tergantung kita melihatnya dia mulai dari mana dulu bergeraknya. Ya, apakah dia bergerak dari mana dia? Ya. Dari amplitudo atau dari titik kesetimbangannya ya? Nah, sekarang satu lagi nih. Siap, satu lagi boleh? Ada satu konsep lagi. Itu adalah solusi umum ya, solusi umum gerak harmonik sederhana.
Solusi umum gerak harmonik sederhana dengan sudut fase ya pi ya, ini tuh bacanya pi gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya si getarannya tidak mulai dari 0 atau tidak mulai dari titik amplitudo. Bagaimana cara menghitungnya? Ya. Jadi bagaimana menyelesaikan persamaan getaran saat ya pendulum atau pegas ya, pendulum atau pegas tidak bergerak gitu ya, bergerak mula-mula bukan dari amplitudo atau titik kesetimbangan ya kan, melainkan sudut ya, melainkan dengan sudut fase pi misalkan. Nah, gitu. Nah, ini yang titik-titik garis putus-putus dia fungsi apa? Kalau yang garis putus-putus fungsi apa? Kos, Pak. Kosin. Ya, cos ya. Garis putus-putus itu adalah X sama dengan A cos omega T gitu ya. Nah, tapi sekarang kalau yang garis tegas ini apa? Nah, garis tegas itu dia tidak persis omega T, tetapi dia ada perbedaan sedikit nih, perbedaan sudut fase. Ya, perbedaan sudut fasenya. Nah, maka kita apa yang kita tuliskan? Kita tambahkan. Jadi A cos omega T plus pi gitu. Nah. Nah, persamaan yang bentuknya seperti ini gitu ya. Kita bisa cari bentuk yang lain. Karena misalkan kita tahu bahwa X adalah A cos omega T tambah B sin omega T. Maka dan terus kita tahu bahwa ini saya bisa pecah menjadi A cos omega T plus Pi itu saya bisa tuliskan sebagai berikut. A cos omega T cos Pi gitu ya. Ntar saya pindahin ini. Aduh. Cos Pi dikurang sin ya. A sin omega T sin Pi. Nah, sekarang dengan menyelesaikan kanan dan kiri gitu ya, kita dapatkan bahwa A itu adalah A cos Pi dan B adalah minus A sin Pi gitu ya. Terus maka solusi umumnya apa? Solusi umumnya adalah ya udah ini sebetulnya sudah selesai ya.
Anda tinggal menambahkan nilai pi ini. Nah, sekarang saya kasih satu contoh ya, satu contoh soal. Saya terjemahkan aja ke dalam bahasa Indonesia ya. Contoh hal. Ya. Pada kasus massa pegas ya, bidang horizontal gitu ya, diberikan bukan diberikan, diketahui massanya adalah 0,8 kg. Nah, terus konstanta pegasnya 180 Newton per meter. Nah, pada saat P sama dengan 0, pegas massa berada pada posisi gitu ya, pada posisi 0,04 di sebelah kanan. Sebelah kanan titik kesetimbangan. Dan bergerak dengan kecepatan P sama dengan 0,5 meter per sekon ya. Tuliskan apa nih? Tuliskan bentuk persamaan ya, bentuk persamaan. Sorry, ini harusnya nggak saya tuliskan begini. Bentuk persamaan X sama dengan A cos omega T plus I. Di ruang rapat. Ya. Berapa nilai A, omega, dan Pi? Ya. Gimana caranya? Pertama, untuk mendapatkan omega, berarti apa? Kita tahu hubungan omega kuadrat dengan K per M gitu ya. Maka untuk mendapatkan omega, omega adalah akar K per M. Berapa akar K per M? K-nya berapa? 180, masanya berapa? 0,8. Jadi berapa? Halo? Ya, Pak. Jadi berapa? 15, Pak. 16 ya. 16 radian per itu baru 1 ya. Kemudian tadi kecepatannya diberikan adalah dia posisinya ini adalah kecepatannya berarti A omega sin omega T plus Pi gitu ya. Nah, tadi ingat bahwa posisinya adalah 0,04 itu tadi adalah A cos
pi gitu ya. Dan dari kecepatan diketahui 0,50 sama dengan tadi min 15 itu yang mana omeganya kan? Ya, min 15 A sin pi gitu. Ya, A-nya berapa kalau gitu? Nah, kita tahu bahwa nilai apa? Dari cos kuadrat pi plus sin kuadrat pi sama dengan 1. Nanti ini dikuadratkan semua ya. Terus ini dikuadratkan semua. Nanti sin dan cosnya digabungkan. Nah, ini nanti mendapatkan nilai A-nya itu dicari. Nanti dapat nilai A-nya adalah 0,052 meter. Kemudian, apalagi yang perlu dicari ya? Apalagi yang perlu dicari? Nah, cos pi-nya berapa? Cos pi-nya berarti 0,04 dibagi dengan amplitudonya tadi 0,052. Ini berapa nilainya nanti? Dapat pi-nya itu adalah sekitar 39,8 derajat. Nah, sin pi-nya didapat dari kecepatannya 0,5 bagi 15 kali 0,052. Maka pi-nya diberikan 39, minus 39,8. Ya. Untuk memenuhi persamaan itu, maka pi-nya adalah ya pi per 180 kali 320. Nah, kalau ini kan ini ada or itu adalah 320 or 320. Nah, yang dia nilainya sama-sama positif berarti dia solusinya. Ini 320 derajat kita dapatkan itu adalah dari 5,59 radian. Maka bentuk ini itu adalah X sama dengan amplitudonya adalah 0,052 kalikan cos kalikan omeganya itu 15 T tambah pi-nya adalah 5,59. Oke, itu saja. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, rekamannya boleh dihentikan dulu. Maaf Pak, menanya. Ya, silakan. Itu catatannya di bagian mana ya Pak? Ini kelas A atau B? Kelas B Pak. Nah, kelas B Gabung, Pak, belum. digabung. Kan saya bilang nanti di kelas A dulu saya kopikan nanti di kelas B. Nah, sekarang saya kopikan lah. Oh, baik Pak. Kopi, saya pindahkan ke kelas B. Nih, tuh di kelas B. Udah ada belum? Cek. Kelas B di welcome. Udah ada belum? Hah? Oh, tanya Pak. Iya, silakan. Untuk yang tadi 0,052-nya bisa dijelasin nggak? Oh, pengen. Oh, ya Allah, begitunya. Oke. Sip. Nah, ini kan 0,04 sama dengan A cos pi. Ini kan di posisi awal tadi kan? Ya, posisi awal. Nah, untuk yang ini 0,5 sama dengan min omega A sin pi kan? 15 A sin pi gitu kan? Nah, sekarang apa yang saya lakukan adalah oke. Nah, ini berarti cos pi itu apa? Cos pi itu adalah 0,04 bagi A
cos kuadrat pi itu berarti ini dikuadratkan gitu ya. Terus sin pi adalah 0,5 bagi minus 15 kali A. Sin kuadrat pi 0,5 minus 15 kali A dikuadratkan. Terus ini dimasukkan kan. Sin kuadrat pi tambah cos kuadrat pi sama dengan 1. Masukkan ini. Berarti sinnya berarti 0,5 min 15 kali A dikuadratkan tambah 0,04 per A dikuadratkan sama dengan 1 gitu kan. Nah, ini kan kalau diteruskan ini berapa? 0,5 dikuadratkan. 0,25 per 15 dikuadratkan. Berapa? 225. 225 A kuadrat gitu ya. Tambah 0,04 dikuadratkan. A kuadrat gitu ya. Sama dengan 1. Terus cari ini tinggal disamakan aja penyebutnya gitu ya. Disamakan penyebutnya. Jadi gimana kalau disamakan penyebutnya? 0,25 tambah 225 A kuadrat gitu ya. Ini dibagi ini 1. Kalau ini dibagi ini 225 berarti 0,016 kali 225 sama dengan 1 gitu kan. Berarti 0,25 tambah 0,016 kali 225 sama dengan 225 A kuadrat gitu kan. A kuadratnya A-nya aja yang ke atas. 225. Maka A-nya itu adalah akar dari ini kan. Nah, akar dari semua itulah dihitung ya. Jawabannya adalah tadi 0,052. Pokoknya gitu. Ya. Paham? Enggak? Halo. Pak, Bisa? itu hasil yang 0,04 diakarkan 2, 0,00616. 00 ya, 00 ya. Oke. Ya, itu ya. Ya, pokoknya jawabannya segitu dah. Sudah? Sudah? Ada lagi? Sudah? Sudah belum? Sudah ya? Pak. Sudah, Pak. Ya, apa? Silakan. Oh iya, ini tadi yang bagian ini nggak ada di kelas B ya. No, saya juga bilang nanti dulu, saya mau selesaikan dulu. Ini yang kelas B udah dari tadi, Pak, minta. Ya kan saya bilang nanti saya kopikan. Oke, nah, Pak silakan tadi ada yang mau nanya? Ya? Ada lagi? Baik, kalau tidak ada lagi, terima kasih banyak. Wallahumma fiq ila aqimit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih. Ya. Makasih, Pak.
Ya. Terima kasih Pak.